rumbia, buah kirai. Ini satu emang enak bisa dimakan. Kebiasaan berat badan. Sadayana, emak kembali menjelajahi hutan, Emak mau cari buah langka lagi dah ya. Seperti biasa, kalau soal tanaman langka, emak selalu dapat info dari Mang Turman. Kalau mau bisa diambilin, Mak. Sama Mang? Ya. Oh ya udah yuk diantar yuk. Yuk, mana? Enak Mang buahnya Mang, Enak, segar. Bisa dimakan pokoknya Mang ya. Bisa dimakan. Ya udah tuh yuk. Yuk. Ya bisa nih mau tidur, dia yang pengen cari makanan, dia yang tidur. Mau? Mana buahnya Mang? Di atas tuh. Buahnya lupa Mana? sekali, lupa Mana? sekali, Mana? sekali. Itu yang tinggi banget. Ya, tinggi. Gimana naiknya tuh Mang? Tinggi banget kayak gitu mah. Naikkan. Itu buah semua Mang. Bisa manjat. Sing manjat Bang we. Pokoknya kamu. Asik. Tinggi banget buahnya. Tuh kata Mang Turman aja yang manjat. Karena dia pinter banget buat manjat pohon. Sadayana, ini teh buah yang emak cari, namina buah rumbia atau kirai. Buah ini teh biasanya bisa ditemukan di Aceh. Emak gak nyangka ya, ternyata si rumbia ini tumbuh juga di hutan Karapiak, Pangandaran. Pohon rumbia atau kirai ini tinggi pisan, bisa mencapai 20 meter etama tinggina. Mana buahnya hanya tumbuh pada pucuk dahan yang paling atas deh. Aduh, ini si Adani juga gak sanggup manjat pohonnya. Ilmu meringankan tubuhnya masih belum cukup, Mau nggak mau, Mang Turman harus beraksi seorang diri. Oh, jadi Mang Turman udah ada alatnya. Soalnya kemarin beliau habis ambil buahnya yang mateng buat ngecek mateng apa belum. Ternyata udah mateng. Jadi ini bekas yang kemarin beliau ambil. Emang. Sebelum naik, Mang Turman siapin dulu alatnya nih. Ayah sebilah galah yang udah dipasangin sabit di ujungnya. Batang pohon rumbia ini mah gede pisan, gak bakalan mungkin buat dipanjat langsung. Jadinya Mang Turman naik dari pohon yang ada di samping rumbia, baru deh dahan pohon rumbianya dipotong dengan sabit. Sadayana, jangan meniru aksi Mang Turman ya. Kalau si Mamang mah udah berpengalaman puluhan tahun manjat pohon di hutan. Tah tingali, mah liatnya ge serem pisan. Hebat emangnya Mang Turman, Akhirnya berhasil juga Mang Turman metik buah rumbianya. Wih, loba pisannya hasilnya. Emak sama Adani tinggal ngambilin aja nih di bawah. Dari dekat buah ini mirip pisan sama salak ya, tapi kecil ukurannya. Bahkan daging buahnya pun sama rasanya, mirip pisan sama salak. Pantas banyak binatang liar yang suka ya. Nah, ini tuh yang namanya buah kirai. Emang ya, buah kirai kan? Ini satu emang enak bisa dimakan. Oke guys, sekarang saya mau nyobain. Dalamnya guys. Kayak itu ya, kayak Ya, Mama. buah manggis. Buahnya kayak gini dalamnya ya. Langsung aja unboxing dimakan. Pesan, Mak. Rasanya itu sepet, Tapi enak. enak, ada manis-manisnya. Ini mah kayak salak mentah. Nama rumbia mungkin asing ya buat Sadayana, tapi gimana dengan sagu? Pohon rumbia teh juga sering dinamakan pohon sagu. Ini karena saripati batangnya bisa diolah jadi tepung sagu setelah usia 6 tahun. Pohon rumbia ini cuma bisa sekali berbuah setelah mencapai 10 tahun. Biasanya setelah berbuah, pohon rumbia akan mati. Bukan hanya buah dan batang yang bisa dimanfaatkan loh.
Daunnya pun bisa untuk dijadikan atap rumah. Bahkan umbut batangnya juga bisa dimasak loh. Susah pisan buat dapetinnya, tapi mesti ditebang dulu pohonnya. Baru deh bisa didapetin batang mudanya. Ini sih paling enak di sayur pakai santan sadayana. Pohon rumbia ini identik dengan daerah Aceh. Di sana mah buahnya dikenal dengan nama salak hutan Aceh. Atau ada juga yang menyebutnya boh meriah. Masyarakat Aceh biasanya mengonsumsi rumbia dengan cara dirujak atau dijadikan manisan. Tuh lihat sadayana, pasti kabita kan? Buah rumbia yang rasanya sepet ketemu sama pedas dan manis bumbu rujak. Kebayang deh pasti raus pisannya. Oh iya sadayana, buah rumbia ini teh kaya akan nutrisi loh. Emak denger nutrisi dalam buah rumbia punya beragam khasiat. Baik untuk tulang, meningkatkan daya tahan otot, melancarkan sirkulasi darah, dan mengobati diare. Mantap pisan Bahannya ini dia, apa namanya? Kirai. Yui, bukan. Ini dia buah kirai. Ini buah kirainya. Dan untuk bahan-bahan buat kuenya, emak gunakan sangat sederhana sekali seperti biasa. Emak gunakan margarin, tepung terigu, gula pasir, bukan coklat bubuk, telur, dan ini emak gunakan ada vanili, soda kue, sama TBM. TBM. Apa tuh? Iya, TBM buat bikin kue. Bukan TBM. Bahan-bahan ini mau emak olah jadi brownies. Kali-kali atuh emak bikin kue modern. Ya, semoga percobaan pertama emak bikin kue dari buah rumbia tidak gagal ya, alias tetap enak. Daging buah rumbianya emak parut seperti ini. Jadi biar lebih gampang tercampur dengan bahan lainnya. Nah, telur dan tepung tetap jadi bahan utama adonan. Masukkan daging buah rumbianya di paling akhir ya sadayana. Aduk sampai tercampur rata, lalu kukus deh. Emak sengaja bikin dua jenis, ada yang dicampur dengan bubuk coklat, ada juga yang polosan. Ini dia brownies buah rumbianya. Emak yang bikin aja penasaran atuh sama rasanya. Yang hitam dulu, Mak. Ini dong. Hitam. Cobain. Enak kan, Mang? Enak. Kerasa banget ya? Rasa kue. Iya, harum dari bunga. Kebanyakan coklatnya. Kirainya kerasa banget ya? Nah, tapi kalau soal rasa dari kirainya nggak terasa keset banget. Enggak hilang. Nggak hilang. Cuma sedikit doang kesetnya ya. Sedikit. Mungkin terbatu dari kuenya ini, dari adonan Terus kuenya gula. ya. Sama gula. Enak, Mak? Enak. Enak dong. Duh, emak seneng pisan. Percobaan bikin kue dari buah hutannya berhasil. Rasanya enak. Besok-besok emak bisa bikin lagi dari buah hutan yang berbeda. Saking enaknya nggak terasa udah habis banyak, Habisin aja, Mang Turman. Emak seneng pisan kalau makanan bikinan emak habis tak tersisa. Kebiasaan. Berat badan. Monyetnya banyak ya Sarayana, mereka juga lagi cari makan kayak emak. Nggak usah takut atuh, mereka baik kok, asal nggak diganggu. Mumpung air lautnya lagi surut, mau berburu kerang darah. Mudah-mudahan kita dapat ya, karena di sini kerang darah itu agak susah. Nah, tadi nemuin ini mata lembu, cuma satu tapi tuh. Bu, tamikil. Oh iya, kamu dapat. Nempel malah besok. Susah tahu, ini masih hidup. Wow, tuh. Emak lagi nyari-nyari kerang darah, tapi malah dapat jenis lain nih. Ada mata lembu dan tamikil. Kerang darah mah biasa hidup di pantai pasir berlumpur Sadayana. Di padang lamun atau kawasan mangrove juga jadi tempat tinggal mereka. Kameramen, nih lihat dapat satu.
walaupun nggak terlalu besar. Coba. Ya, betul kan itu kerang darah? Lumayan, aku dapat 1. Ma belum beruntung, sepertinya sekarang emang belum masuk musimnya ya. Mudah-mudahan ini masih hidup. Udah luputan tuh, udah lama. Tapi masih hidup ini. Berat sih. Alhamdulillah. Ya, lumayan, ah. Dapat, kamu pinter, Ih, dapat gede tuh. Tadi itu nggak dapat berapa. 2. Penuh lembu. Alhamdulillah. Udah nyari dari tadi baru dapat 1 nih. Yuk ada nih, kita lanjut nyari. Pasang mata baik-baik ya. Lumayan nih, ada nih. Dapat 1 lagi. Ih, kamu dapat. Iya. Alhamdulillah. Kamu makan ini mah cangkang atuh. Oh, aku. Nih, buat kamu aja kameramen. Tuh, Ma dikerjain Adani lagi nih. Ngomong-ngomong, air laut makin tinggi nih Sadayana. Padahal hasil tangkapan emak baru sedikit. Biasanya kerang darat tuh adanya di sebelah sana tuh. Tapi sayang, kayaknya nggak bisa ngelewatin. Soalnya airnya udah pasang. Gede banget tuh. Takut ibu kalau pulangnya pegat air. Sadayana, emak gagal deh makan kerang darah hari ini. Padahal udah kabita-pisan. Emak kepengen banget cicipin kerang darah rebus. Pasti enak ya. Atau dimasak asam manis ya. Itu teh enak juga, enak pisan. Tapi emak teh paling suka kerang darahnya dibikin sate. Setelah direbus, daging kerang dikasih cabai yang banyak dan bumbu rempah melimpah. Habis itu tinggal ditusuk pakai lidi. Duh, baru ngebayangin aja emak udah ngiler. Daripada cuma ngebayangin, emak mau cari kerang darah lagi ah. Kali ini emak berburunya ke muara sungai. Kerang darah teh biasanya tinggal di dalam pasir atau lumpur. Cuman ada bedanya nih dengan kerang lain yang di pasir. Untuk kerang darah ada lokasi khususnya. Oh, ya gitu ya. Jadi nggak semua lokasi itu ada. Jadi lokasi kerang darah itu pasirnya yang agak kasar, Kasar. yang agak kasar. Nggak lembek kayak gini. Ya kalau lembek kayak gini mungkin kerang bubukur Selain- namanya ada. Iya. Kerang yang lain gitu, bukan kerang darah. Iya, kerang yang lain. Lewat sini. Ih, itu jeruk. Sepatu gimana sepatu? Lepas sepatu. Kebiasaan. Berat badan. Dapat bongo. Sampai di lokasi langsung deh menyebur. Ini kondisi airnya sedang surut ya, makanya hanya sepaha orang dewasa tingginya. Untuk mendapatkan kerang darah, emak harus meraba-raba dasar muara dengan kaki seperti ini. Susah ya. Lumayan. Soalnya dia hampir sama dengan keripik. Tapi kalau udah nemu, Tersembunyi di bawah pasir ya. tapi kalau udah nemu 1, Langsung. banyak biasanya. Banyak ya. Kerang darah memang biasa hidup bergerombol dengan teman-temannya. Oh iya, muara sungai teh jadi habitat banyak jenis kerang. Jadi maklum aja kalau menemukan kerang yang lain. Tapi emak tetap fokus hanya mencari kerang darah ya. Tadi bilangnya hanya untuk kerang darah aja kali berburunya. Yang ini sama buang. Nah ini dia yang dinamakan kerang darah. Kalau di rawa apa ini ya? Sungai Muara mah agak hitam. Beda dengan yang di laut. Kalau di laut mah putihan ya ayah. Wow, masukin ya. Banyak air. Susah. Benar kan? Dapat. Biasanya kalau kita dapat 1 suka ada gerombolannya, suka ada temannya. Tuh kan? Benar? Hah? Bentar, susah aduh. Oh, dapat 2. Dapat 2.
Intinya mah harus sabar buat dapetin kerangnya supaya nanti bisa makan enak. Seperti kerang pada umumnya, kerang darah tertutup oleh 2 cangkang yang bisa dibuka dan ditutup. Kerang ini memiliki cangkang yang bergerigi dengan banyak pasir yang melekat pada gerigi tersebut. Pastikan saat mengambil kerang darah teh yang cangkangnya masih tertutup rapat dan tidak berbau busuk. Itu artinya kerang darahnya masih hidup dan segar. Udah yuk udah dingin Saya juga udah dapat nih tuh banyak. Ini juga udah alhamdulillah, ambil secukupnya aja jangan banyak-banyak. Udah penuh keranjang kalau satu sama itu, penuh banget keranjang. Oh, lupa pisan kerang darah yang Ma dapat hari ini. Untung aja bala bantuan dari teman-teman Ma dateng. Ma udah gak sabar untuk mengolah kerang darah jadi masakan Aduh, sayang ini nggak bisa dimasak sekarang, soalnya udah sore. Jadi bakalan keburu ini mah. Gimana Kak? Sayang, ayo. Sadayana, sebelum dimasak kerang darahnya dicuci dulu ya. Harus disikat kayak gini nih. Biar bersih dari lumpur dan pasir yang menempel. Kalau sudah dicuci tampilannya jauh lebih cantik kan? Duh, cacing di perut Ma udah pada demo nih. Sekarang Ma mau membuat beberapa masakan. Menu pertama, pindang gunung kerang darah. Ma rebus kerangnya hulanya agar cangkangnya lebih cepat terbuka. Selain itu, daging di dalam kerang juga jadi lebih cepat empuk. Merebusnya dengan api sedang saja ya, takut gosong atuh. Nah, selanjutnya Ma akan menghaluskan semua bumbu. Setelah semua bumbu dihaluskan, Ma tumis bumbunya sampai wangi. Terakhir, jangan lupa tambahkan air ya. Setelah mendidih, Ma masukkan kerang darahnya. Tunggu sampai semua bumbu meresap sekitar 20 menit. Sadayana, tahu nggak kerang darah ini kaya nutrisi loh. Daging kerang ini mengandung protein, zat besi, vitamin C, vitamin B12, dan asam lemak omega. Lengkap pisan Kandungan protein yang tinggi pada kerang darah bisa meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Wah, akhirnya matang juga masakan Ma. Dari wanginya mah udah menggoda pisan. Ma hidangkan dulu ya. Masakan kedua, Ma akan masak kerang darah goreng. Nah, minyaknya sudah mulai panas. Yuk masukkan kerangnya. Gorengnya nggak perlu waktu lama karena kerang ini sudah Ma kukus. Kalau sudah matang, baru bisa diangkat lalu ditiriskan. Terakhir, Ma mau masak kerang darah saus tiram. Pokoknya Ma masakan Ma hari ini meriah, Ma bisa buka restoran khusus makanan laut ini mah. Seperti biasa, semua bumbu yang sudah dipotong-potong bisa langsung ditumis. Setelah harum, masukkan air secukupnya dan tunggu hingga mendidih. Kerang darah siap dihidangkan dengan saus tiram spesial buatan emak. Tak lupa taburan daun bawang di atasnya bikin tambah nikmat, Dan ini dia, kerang darahnya udah matang semua tuh. Kerang darah ini kalau sudah dimasak rasanya jauh lebih nikmat dari kerang lainnya. Kalian wajib coba masak pakai resep Ma di rumah ya. Jaminan bikin enak. Rasanya gurih banget. Soalnya beda dari kerang-kerang yang lain rasanya ya. Banyak ini yang saus tiram. Isi dalamannya mirip banget kayak kerang totok. Tapi rasanya lebih nikmat kerang darah ternyata. Makanan Ma udah cukup bikin Kabita alias kepengen kan? Sok weh, dicoba jadi menu makan siang hari ini. Selamat siang Sadayana, gimana kerjaan rumah? Udah beres kan? Tinggal leyeh-leyeh nonton TV sambil nunggu anak pulang sekolah ya.
Ini emak antar pupuk buat mamang-mamang petani sayur dan buah. Sadayana. Hari ini emak lagi healing-healing di sawah. Di sini gunung-gunungnya cantik-cantik banget. Jadi nggak ada salahnya kan buat emak healing-healing sambil anterin pupuk. Ini sih belum seberapa, di kaki Gunung Cikuray udah lebih dingin lagi. Kadang malah suka kabut tebal sampai susah ngeliat jalanan. Alhamdulillah emak sampai juga nih di kebun Cecenet punya si Obos. Sadayana, nih dia buah yang emak cari. Nih, cecenet atau kata bahasa orang Sumatera mah ciplukan. Lamun di Sumatera kan apa kalian tahu nggak? Malupa. Seletukan. Buah seletuk ya, oh iya buah seletuk. Aduh, tapi cecenetna ieu mah beda dari yang lain. Tingali tangkalna jangkung, cecenetna ageng. Emak suang cobiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kumaha asam tuh. Kan cecenet itu terkenalnya tuh manis ya. Ini mah asem. Tapi seger. Cuaca dingin kayak gini, makan yang seger-seger tuh mantep pokoknya mah. Sekarang emak sama si ibu mau panen ciplukan, panen cecenet. Yang masa kecilnya di kampung pasti tahu sama buah cecenet. Asli nama buah ini tumbuh liar di antara sawah, semak atau tepi jalanan. Tapi di daerah derajat ini cecenet dibuat kebun khusus dengan kualitas buah yang super. Sekilonya teh bisa laku 100 ribuan atau bahkan lebih. Iya, emang bisa dibilang mahal karena buah ini cukup langka dan banyak khasiatnya. Salah satu khasiat paling populer dari cecenet bisa menjaga kekebalan tubuh jadi nggak gampang sakit. Selain itu, bisa juga untuk menyehatkan tulang, menjaga kesehatan mata, dan kaya sekali dengan antioksidan. Jadi yang punya penyakit kanker teh banyak nyari buah yang satu ini. Daunnya juga nggak kalah berkhasiat loh Sadayana, bisa mengobati peradangan dan rasa nyeri. Nah, buah cecenet bisa dipanen setiap 2-3 minggu sekali. Satu batang pohon cecenet bisa menghasilkan sekitar 300 buah. Udah loba pisan ini teh. Hayu Bu, ikut emak ke kampung. Emak mau bikin kreasi kue yang enak banget pakai campuran cecenet. Bakalan nyesel dah kalau sampai nggak nyobain mah. Sadayana. Sekarang emak mau bikin adonan kue lapis. Kue lapis. Apa teh? Dadar gulung. Kue lapis. Emak gunakan 2 sendok gula pasir sama telur. Telurnya 2 aja ya teh. 2 ya. Dadar gulung iya teh asli beda. Apalagi isiannya nanti pakai buah cecenet. Dijamin enak dan menyehatkan. Kalau adonan telur dan gula sudah mengembang, sekarang kita masukkan semua bahan lainnya. Aduk sampai tercampur rata. Jangan sampai ada bahan yang menggumpal ya. Nah ini Bu, emak udah selesai buat adonan. Sekarang Ibu mah lanjut aja ya, metil-metil cecenetna. Emak pada ngasakan lagi adonan. Atuh ini mah gampang pisan, mirip kayak bikin telur dadar buat si bocah di rumah. Tinggal tuang adonan pakai sendok sayur, lebarkan sedikit dan biarkan sampai mengering. Kalau sudah mengering ya udah, tinggal angkat aja. Ulangi terus ya sampai semua adonannya habis. Tuh, cakep pisan ya kulit kue dadar gulung buatan emak. Siapa yang di rumah suka muji-muji masakan sendiri? Temennya emak berarti. Urusan perkulitan mah udah beres. Sekarang emak masak dulu cecenetnya ya. Bikin dengan resep selai aja biar gampang. Tinggal rebus dengan sedikit air, tambahkan gula pasir dan masak terus sampai mendidih. Kalau airnya sudah semakin menyusut, tandanya selai cecenetnya sudah mateng nih. Dengan campuran gula pasir, selai cecenet bakalan berubah menjadi karamel dan berkurang rasa asamnya. Biasanya proses membuat selai seperti ini memakan waktu lebih dari 1 jam loh.
No penting mah apina jangan kegedean, bisi gosong atau bagian bawahnya. Alhamdulillah matang juga selai cecenetnya. Hayu Mbak, kita lanjut nyetak kuenya. Sadayana, sekarang tinggal emak bikin pakai selai dari cecenet. Aduh, ini bagian paling masukan nih, ngisi selai cecenetnya. Tinggal buka kulit dadar lebar-lebar, abis itu kasih deh selai bagian tengahnya. Kalau sudah, tinggal dilipat yang rapi dan digulung seperti ini ya. Gampang kan? Bisa dong, masa nggak bisa? Udah gitu, sok terusin sampai semua kulit dan selai cecenetnya habis. Cocok pisan untuk temen ngopi dan ngeteh. Alhamdulillah, dadar gulung cecenet ala emak Ena akhirnya jadi. Kebetulan nih lagi banyak ibu-ibu yang lagi nyore di rumah. Emak mau ajakin makan kue cecenet buatan emak. Gimana ibu-ibu rasanya? Raos tuh. Kalau mama suka dah, ieu teh meni raos pisan. Kulitnya pulen, lembut lagi. Selai cecenetnya juga manis asem bikin nagih. Ini teh dimasukin kulkas juga bakaran lebih enak lagi, Selamat nyobain resep emak ya di rumah kalian masing-masing. Sadayana, masak-masaknya belum selesai ya? Mak mau bikin saladnya orang Indonesia. Iya, bener banget. Gado-gado. Seperti biasa, Mak siapin bumbu-bumbunya dulu. Kita masukkan garamnya. Lalu ini kencur atau bisa disebut dengan cikur. Lalu cabenya 3 saja. Ini udah pedas. Lalu kita tumbuk sampai halus. Nah, kalau bumbunya sudah halus, kacangnya bisa langsung dimasukkan ya Sadayana. Tumbuk lagi sampai si kacang benar-benar halus. Jangan lupa, Mak juga tambahin sedikit gula. Terakhir tinggal masukkan air secukupnya. Bumbunya jangan terlalu encer, jangan terlalu kilat ya. Menurut saya. Sadayana, udah tahu belum kalau kata gado-gado teh berasal dari bahasa Portugis yang artinya campur-campur? Iya sih, memang sayurnya teh campur-campur pisan. Kacang panjang, ini ada kangkung, ada walu yang sudah diiris, ini ada kol, dan ditambahkan kentang yang sudah direbus. Bisa pakai telur, bisa pakai kupat. Sekarang masukkan semua sayur ke cobek yang berisi bumbu kacang ya. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata ya. Gado-gado ala emak Ena sudah jadi. Nikmat pisan buat makan siang mah. Nah, biasanya di warung-warung makan teh kalau jual gado-gado pasti jual karedok juga kan? Sekarang emak mau bikin karedok juga nih. Karedok mah makanan khas Sunda atuh. Emak jagonya loh bikin karedok, dijamin raos pisan Pertama-tama, jangan lupa siapin bumbunya. Bumbunya sama kayak bumbu gado-gado tadi ya Sadayana. Garam, cabai rawit, dan kencurnya ditumbuk sampai halus. Jangan lupa masukin kacang yang sudah digoreng ya. Biar nggak terlalu pedas, emak kasih sedikit gula merah. Terakhir, kasih sedikit air bersih. Ngasihnya sedikit demi sedikit aja ya Sadayana, biar nggak keenceran. Sekarang kita akan potong-potong sayurannya ya. Kita potong kecil ya. Tumbuk kacang panjang dan bumbu kacangnya secara perlahan. Setelah itu, masukkan sayur-sayurannya ya Sadayana. Bedanya karedok dan gado-gado udah tahu kan? Karedok mah sayurannya nggak perlu direbus dulu. Terakhir biar makin endul, emak tambahin kerupuk warna-warni. Nah, udah jadi deh karedoknya. Asli dibikin sama orang Sunda ini mah. Buat Sadayana yang pengen cobain resep emak, sok boleh bisa dipraktekin di rumah. Dijamin ketagihan dan bikin kenyang. Selamat mencoba ya.